Oh ya ini. Nah, jadi untuk integrasi dengan blockchain ya. Odo nanti dengan blockchain gitu. Odo atau aplikasi apapun ya. Nah, ini saya mau kasih tahu. Nah, ini apps-nya nih Odo misalnya. Nah, ini Jay yang perlu kamu bikin nanti Jay. Ini Jay. API. Boleh pakai Odo atau boleh pakai Flash, Python Flash atau Odo bebas ya. Odo. Ya kan? Python lah pokoknya. Nah, dia menyiapkan endpoint, add candidate, add voter, vote, proses vote-nya, terus ngelihat-lihat list candidate. Kalau ini apa? Nge-view ya, nge-view candidate berdasarkan ID, melihat seluruh kandidat. Oh ini sama nih. Ini ngelihat daftar voters, ya, nge-view voter berdasarkan address, nge-list voter, ya kan. Contohnya misalnya kan untuk pemilu nih contohnya nih, pemilu blockchain ya. Nah, ini tekniknya gini. Jadi di jaringan blockchain Ethereum atau ada namanya Binance Smart Chain, sejenis Ethereum, Binance. Ini lebih murah ada ininya, apanya, fee-nya. Jadi kita pakai yang BSC nanti. Nah, kita deploy smart contract. Ini namanya smart contract ini. Smart contract ini aplikasi aja sih sebenarnya. Aplikasi gitu ya. Kita deploy ke situ, install gitu ya, install gitu. Sehingga addressnya smart contract ini bisa diakses dari si Odo atau Flash. Sehingga dia bisa menyiapkan API untuk aplikasi apapun lah, mobile atau ke PHP atau JS. Nah, dan nanti si aplikasi ini nggak langsung ke sini, nggak langsung ke blockchain, tapi lewat API. Ya, karena nanti yang membayar transaksi apapun itu si ini, account yang disetting di sini. Di si apps ini numpang aja gitu, dia vote aja gitu. Nggak perlu dia yang membayar transaksinya. User yang ada di sini. Ini user ini kan. Users connect-nya ke aplikasi mobile apapun. Dan nah, si apps ini connect ke API. Nama fungsi-fungsinya kita buat sama aja nanti. Jadi secara API maupun secara smart contract disamakan aja biar nggak bingung. Gitu. Nah, ini contohnya gini ya. Sebagian ini udah saya buat nih ini ya. Prototype smart contract ini udah saya buat. Nah, jadi nanti pull dari GitHub ya. Ininya. Solnya nih. Aplikasi Solnya ini namanya Solidity. Nah, kayak gini dia aja. Kayak gini dia ya. Nah, ini bahasa aja, sekedar bahasa aja. Ini kan inilah smart contract itu, namanya election. Ada data kandidat, ada data voters ini kan, apa namanya, fieldnya nih aja. Ini kelasnya, ini fieldnya nih. Fieldnya ada struktur kandidat, ada voters, ada candidates, ada integer candidates count. Ini event aja nanti kita belum pakai. Nah, pas dia di deploy, ini konstruktornya otomatis nge-add 2 kandidat misalnya ya. Contoh aja. Jadi kita buat juga fungsi untuk nge-add kandidat baru. Yang ini parameternya name. Nah, ini yang inilah ya, fokus ke yang sini. Nah, terus ini fungsi untuk nge-vote-nya nih. Memilih bahwasanya seorang user memilih kandidat nomor berapa gitu. Milih yang ini atau yang ini. Nah, ini caranya nih, candidate ID. Nah, ID ini index array ini. Ini sebenarnya array ini. Kandidat sini adalah array. Mapping yang apa nih, key-nya.
integer, value-nya suatu report kandidat gitu. Jadi ini sama kayak array aja, anggap aja array. Jadi cara manggilnya kayak gini. Candidates, candidate ID dot vote count plus plus. Nah, jadi vote ini sebenarnya untuk menambah vote count dari suatu kandidat yang ini. Nah, ini recordnya nih. Candidate ID, name-nya siapa, dia udah dapat berapa kali pencoblosan gitu. Berapa pencoblosan. Setiap ada yang mencoblos dirinya tuh, nah ini ditambahlah vote count-nya. Vote count. Ada lagi yang mencoblos dia, tambah lagi vote count-nya. Gitu aja, simple aja deh. Iya. Nah, cuma nanti ada validasi kayak gini. Yang udah ngevote nggak boleh lagi ngevote nih. Sebentar saya tutup dulu. Nah, itu adanya di sini. Voters ini array juga nih. Voters itu adalah array nih. Yang key-nya adalah address orang yang ngevote gitu. Address itu kayak wallet ya? Kalau di kripto itu ya? Apa? Kayak wallet ya kalau di kripto itu? Ya, ini wallet sebenarnya. Walletnya ya? Wallet address ini. Wallet address ya? Ya kan? Voters itu adalah address yang value-nya boolean gitu. Cuman untuk ngecek apakah voter ini udah milih atau belum. Voter ini udah milih atau belum. Suatu address ya. Suatu address sudah mencoblos atau belum gitu aja. Jadi kalau dia sudah mencoblos berarti langsung exit nih. Require ini artinya dia perlu atau required supaya voter ini belum mencoblos gitu. Ini bahasa solidity aja sih. Dia belum mencoblos baru dia boleh. Nah, cek kedua ID yang dia masukkan ini adalah positif dan kurang dari count, ya kan? Jumlah kandidat nggak boleh lebih. ID-nya itu apa? Indeksnya. Nggak boleh lebih dan nggak boleh minus. Nah, kalau ini lolos, nah barulah voters yang address sekian udah mencoblos gitu. Udah tuh tambahin count-nya. Udah tuh apa? Trigger event. Kalau ini nanti untuk di JavaScript, kalau di Python dia nggak pakai. Ada nih source code-nya ya, Alex install. Udah itu kita deploy. Ini saya ulang lah ya, ulang. Oke. Deploy, cara ngedeploy-nya gini. Nah, ini file-filenya, ini cara ngedeploy. Jadi masuk pakai Remix nanti ya. Pakai Remix Ethereum, padahal nanti connect-nya ke Binance sama aja. Nah, kita pakai yang namanya deploy ini injected Web3. Injected Web3 itu pakai MetaMask plugin MetaMask. Ya. Ini saya record nih karena nih banyak istilah-istilah baru. Injected Web3. Nah, itu MetaMask itu ini plugin ini. Pluginnya Chrome. Nah, si MetaMask nih yang connect ke Binance gitu. Jadi aplikasi di web ini connect ke web MetaMask yang connect ke Binance. Gitu. Caranya lewat sini deh. Lewat setting network nih. Jadi kita sekarang pakai Binance testnet yang addressnya adalah ini. Ini address Binance ini. Kok sekian, chain ID 97, currency BNB, testnetnya apa? Scan-nya lewat mana gitu. Nah, udah. Nah, jadi yang handle koneksi ke Ethereum-nya atau ke Binance itu si MetaMask. Itu cara pertama. Cara kedua bisa juga pakai namanya Web3 provider. Web3 provider ini kalau kita di laptop ini ada Ethereum client running di lokal kita gitu. Nah, ini kan nggak ada. Nah, kayak gini. Jadi di server atau di laptop ini harus ngejalanin get. Get ini
kliennya Ethereum ini. Get program ya, dijalanin di sini nih, dijalanin di laptop di konsol. Yang dia nanti dia yang connect ke Ethereum, dia yang akan connect ke Ethereum. Jadi si Remix ini connect ke program Get tadi, Get Ethereum. Nanti Ethereum yang connect ke sana, Get yang connect ke Binance. Nah, untuk yang sekarang kita pakai injected Web3, pakai MetaMask. Nih, MetaMask ya. Ini kan tadi connect-nya ke testnet untuk ngetes. Gimana supaya dapat ini nih balance sekian BNB ini? BNB ini nih koin ya. Binance ya. Binance koin ini. Ada nilainya nih. Lumayan tuh Pak, 7 juta satu koin. Iya, $400 sekian lah sekarang. 500 ya. 7 juta. Jadi kalau 1,7 ini ya banyak ini duitnya nih. Iya. Tapi ini duit bohongan karena ini testnet. Nah, cara ngambilnya itu di sini. Ini nih, Binance Smart Chain. Nah, ini Faucet. Ya, dapat BNB bohongan lah gitu. Iya. Caranya. Jadi copyin address ini tadi, copy, taruh ke sini. Minta diisiin gitu. Give me BNB. Nah, tapi ini 24 jam sekali. Tadi siang saya udah minta, jadi ini nggak mau. Tuh kan. Iya. Nggak boleh banyak-banyak ngambil. Tapi asli nggak Pak? Bisa juga minta Bitcoin, yang lain. ETH gitu. Coba minta sekian Bitcoin mau nggak? Oh nggak, sama juga. Sehari sekali aja boleh. Gitu. Satu MetaMask ya. MetaMask ini boleh diisi sehari sekali. Kan satu BNB cukup untuk ngetes aja. Nah udah ya. Nah ini apa nanti solidity-nya udah tuh deploy ke injected Web3 lewat MetaMask tadi kan. Deploy. Nah, deploy ini dia manggil ini karena kan injected Web3 ya. Nah, setiap kali deploy perlu 0,004 BNB. Ya, sekitar berapa kalikan aja lah. Berapa? $400 sekarang mungkin. Nah, sekian lah ya. Udah. Tapi kan karena duit bohongan ya confirm aja. Nah, terdeploy lah si ini tadi kontrak ini ke jaringan address, jaringan BSC. Ini dia. Udah terdeploy di sini dia. Ada addressnya. Nih addressnya nih. Address itu ya sekian-sekian gitulah. Itu udah valid ya, udah valid tuh. Jadi inilah address kontrak kita nih. Yang udah terdeploy di jaringan sini. Nah, ini addressnya tadi berapa tadi? Ini, anggaplah ini ya. Tapi ini di testnet, jadi belum live lah. Address di testnet. Tapi untuk ngetes udah bisa. Nanti kalau misalnya udah running aplikasinya, tinggal kita migrasi ke live. Tapi kena sekian BNB tadi kan. Deploy lagi kayak tadi lagi tuh. Deploy lagi. Ini pindahin si ininya nih, addressnya. Address ininya. Nah, pindahin ke yang live. Bukan yang testnet, tapi mainnet istilahnya. Binance mainnet ada lagi addressnya. Nah, gitu ya. Nah, begitu udah terdeploy, bisa kita main-main kan itu si API-nya. Jadi misalnya kita mau tahu voters atau candidates. Nah, ini dia nih. Candidates atau candidates count dulu lah. Candidates count ada berapa? Semua yang public ini udah terekspos otomatis gitu. Udah jadi API sendiri dah. Ini candidate count. Ada 2 tuh. Ada 2. Tinggal diklik aja kalau secara remix. Nanti secara Python beda lagi. Secara remix kayak gitu dah. Terus mau ngelihat candidates. Nih kan ada nih. Candidates, tapi dia perlu parameter integer ya. Integernya dari 1 deh.
Satu kandidat pertama tuh name-nya kandidat 1, vote count-nya masih 0. Kandidat 2 vote count-nya 0. Nah, ini bisa kita lihat log-nya di sini. Log interaksi ke testnet-nya tadi. Nih, dia manggil election.candidates win 256. Kalau kita pilih 3, misalnya 3 itu kan nggak ada. Nah, nggak mau dia, error. Oh, Error ya, nggak nemu gitu. Kosong. Nah, terus coba kita jalanin vote-nya nih ya, fungsi vote-nya nih. Vote ini kan ID kandidat atau indeks ya. Ini ada fungsi vote. Yang kuning-kuning ini fungsi. Kuning fungsi, yang biru-biru properties biasa nih. Ini kayak gini nih properties nih. Kita coba jalanin vote. Kandidat ID 1 misalnya. 1 vote. Nah, pas vote muncul lagi MetaMask-nya. Jadi ada fee-nya ya. Akses write membayar gitu. Bayarin ya, ada fee. Tapi akses read tadi kan nggak muncul MetaMask. Nah, read gratis, write bayar gitu. Di Ethereum itu. Ya 0,006 BNB ya. Sekitar berapa lah, murah itu nggak tahu berapa sekarang. Confirm ya, jadi saya ngevote kandidat 1 misalnya. Vote confirm. Dah. Ada resipnya di sini, ini masih pending. Nah, pas pending ini nunggu miners nge-solve itunya tuh, nge-solve bloknya. Miners atau miners kan? Miners. Ya. Miningnya. Nah, ya, ngevalidasi gitu ya. Iya, transaksi kita yang tadi itu kan ada fee-nya kan. Nah, fee-nya itu jatahnya si miners itu. Makanya si miners itu dapat duit dari mining Ethereum tuh dari situ tadi, dari transaksi tadi. Nah, itulah tuh blok nomor sekian dapat ya kan. Tapi ini kan karena di testnet ya, yang nge-mining pun ya mungkin ini ece-ece juga. Oke. Vote kandidat 1 tadi ya, sudah di vote, cek. Nah, ini udah ada nih kandidat 1, vote count-nya 1. Nah, berhubung ini saya belum buka ya, kan masih bisa nih vote lagi. User yang sama nih, usernya ini kan si ini. Nah, ini akunnya yang ini nih. Yang 1,76 Ether ini. BNB sih sebenarnya. Ya nge-vote lagi nih. Vote lagi 1. Masih boleh dia karena belum diprotek tadi kan. Nah, ini dia. Berubah lagi ininya ya. Ini memang dia berubah-ubah, namanya gas fee. Gas fee. Nah, inilah yang untuk si mining tadi tuh. Ini transaksi. Fee-nya dari situ dia. Ya, fee-nya diambil dari sini. Confirm. Nah, pending, nunggu si mining nge-solving dulu. Dapat, ya kan? Dapat. Gitu. Kandidat 1 cek lagi, vote count 2. Ya, tapi kalau read gini nggak perlu mining dia. Read ini. Walaupun yang kita read nih nggak perlu nggak perlu MetaMask-nya muncul kan. Nggak ada validasi blok tuh ya. Ya, nggak ada validasi. Nah, gitulah kira-kira. Nah, vote lagi kandidat 2 misalnya, vote. Keluar lagi itu. MetaMask-nya minta 461 BNB. Confirm. Nah, ini sama persis kejadiannya kalau kita connect ke Ethereum mainnet. BNB Ethereum sama itunya apa namanya? Codingnya. Kandidat 2 vote, ada vote 1 ya kan gitu. Nah, gimana kalau akun lain ya, akun lain mau nge-vote juga. Nih. Ya ganti dulu akunnya. Akun 2 nih ada 0,9 BNB. Akun 2. Nah, sekarang saya pakai akun 2 ya. Akun 2. Nah, ini berubah langsung dia nih. Ini pakai yang 0,09 nih. Jadi pada saat ini nge-vote 1 vote, ini yang dipakai ini yang akun 2 nih. Nah, ini kan akun 2 ke address kontrak ini 503 BNB confirm. Nah, gitulah kira-kira ya. Kandidat nomor 1
berapa vote? Udah 3 vote dia. 3 vote. Nah, gitu. Nah, gimana cara menjalankan ini atau mengquery, mengexecute ini semua ini lewat Flash tadi, lewat Python. Nah, ini. Kalau secara remix kan udah bisa tuh. Minimal dijalan dulu secara remix dulu. Ini ya. Yang ini belum saya tambah nih. Add candidate udah bisa. Misalnya kita mau tambah candidate 3, add. Nah, ini kan write ya. Jadi kena juga dia tuh. Kena 731. Memang dia berubah-ubah nih, Gatsby ini. Berubah-ubah. Berarti jumlah kandidat jadi 3 ya sekarang ya. Candidates count 3 kan. 3. Jadi kandidat 3, 1, 2, 3. Vote count-nya masih 0 ya. Kandidatnya 3. Nah, gitu. Artinya API ini udah ada nih. API ini udah ada. Ini belum saya buat nih. Vote udah bisa, candidates kita cek candidates yang kesekian. Candidates itu kan key-nya integer. Yang tadi nih candidates kesekian. Vote count-nya berapa, namanya apa gitu. Itu udah ada. List candidates ini saya belum buat. Semuanya siapa aja gitu. Wah, mungkin perlu nanti aplikasi untuk ngelis seluruh kandidat. Mungkin perlu. Nah, ini udah ada yang ini. Voters address kesekian. Jadi misalnya address yang ini, yang nomor 2 nih, klik voters yang ke address sekian nih, klik true, return-nya true dia. Berarti dia udah ngevote gitu. Udah ngevote. Yang akun nomor 3 misalnya, nomor 3 nih. Kopinya mana? Kopinya connect. Ini belum connected. Kopinya gimana? Oh, harus connect dulu. Oh, belum. Nah, nih. Klik copy. Akun nomor 3. Udah vote atau belum? Nah, dia false ya. Belum vote dia. Karena di sini tadi belum kita masukkan ya kan. Belum true siapa tuh? Akun nomor 3 tadi. Jadi nanti kalau dari API Pak, yang address-nya ini dia ganti-ganti atau ada satu address khusus tuh Pak? Ya, ini yang mau kita bahas nih. Bentar, saya bikin link baru ya. Bikin link baru. Ini udah mau habis nih. Oke.